Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Adik-adik, kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa, Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya acara ini dapat terselenggara kembali. Saya Kak Sri Winarni, andalan bidang kebudayaan dan pengembangan kearifan lokal Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, senang sekali dapat mengantarkan acara yang hebat ini. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega yang saya banggakan. Dalam video-video sebelumnya telah disajikan informasi tentang 4 topik, yaitu Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, sejarah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan Keraton Yogyakarta, dan Ki Hajar Dewantara. Kita akan terus mengeksplorasi berbagai kekayaan budaya istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan nantinya akan berbagi hasilnya dalam bentuk paket-paket video. Nah, kali ini akan disajikan topik 5 dengan tajuk Gudeg sebagai Pusaka Budaya Kuliner Yogyakarta yang akan dikemas dalam 5 bagian. Bagian pertama tentang sejarah dan nilai-nilai dalam gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Bagian kedua tentang nilai-nilai sosial budaya dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta. Bagian ketiga tentang nilai-nilai gizi yang terkandung dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta. Bagian keempat tentang kreativitas penyajian gudeg, dan di bagian kelima tentang popularitas lewat warung gudeg. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka, penegak dan pandega yang berbahagia, pada bagian ke-1 akan disajikan dengan tajuk sejarah dan nilai-nilai dalam gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Nah, untuk mencari tahu tentang apa, mengapa, bagaimana, Kak Lintang, anggota DKD Masa Bakti 2020-2025, akan melakukan wawancara dengan Profesor Dr. Murjiati Garjito, Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Selamat mengikuti. Salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, dan salam pramuka. Halo kakak semuanya, kakak pramuka, penegak dan pandega Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya ucapkan selamat datang dalam acara yang bertajuk Pramuka Istimewa, Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Kak Lintang Mawarsari selaku Dewan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta yang dengan senang hati akan memandu acara pada siang hari ini. Kakak pramuka, penegak dan pandega yang berbahagia, seperti yang telah disebutkan oleh Kakak Profesor Dr. Sri Winarni MPD terkait dengan topik gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta, telah disajikan dalam 5 bagian.
Dalam kesempatan ini kita akan lebih mendalami bagian pertama sampai bagian ketiga, yaitu adalah terkait dengan sejarah makanan tradisional Yogyakarta, yaitu adalah gudeg. Adik-adik dan kakak pramuka penegak dan pandega yang berbahagia, mari kita mendalami salah satu kekayaan budaya kuliner ini sehingga kita akan terus mencintainya. Untuk itu telah hadir bersama kita Profesor Dr. Insinyur Murjati Garjito. Beliau adalah pakar teknologi pangan yang secara khusus mendalami makanan tradisional sebagai pusaka budaya kuliner. Dan juga beliau adalah guru besar di Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, dan salam pramuka. Halo kakak semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Mawarsari yang akan memandu acara pada sore hari ini yang bertemakan dengan Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada tajuk sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kakak pramuka penegak dan pandega yang berbahagia, seperti yang disebutkan oleh kakak Niken Susilowati terkait dengan topik gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta akan disajikan dalam 3 bagian. Dalam kesempatan kali ini, kita akan lebih mendalami bagian yang pertama, yaitu adalah terkait dengan sejarah dan nilai-nilai dalam gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Adik-adik dan kakak pramuka penegak dan pramuka pandega yang berbahagia, mari kita dalami salah satu dari kekayaan budaya kuliner ini, sehingga kita akan semakin mencintainya apabila kita menilai lebih dalam terkait dengan sejarahnya. Untuk kesempatan kali ini telah hadir bersama kita yaitu adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Murjati Garjito, yaitu adalah sebagai pakar teknologi pangan yang secara khusus mendalami makanan tradisional sebagai pusaka budaya kuliner. Beliau adalah guru besar di Universitas Gadjah Mada. Sebelum saya akan menanyakan lebih dalam terkait dengan bagaimana budaya kuliner yang ada di Yogyakarta, saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ibu Profesor Dr. Insinyur Murjati Garjito sejak 1966 mengabdikan dirinya sebagai pengajar di program studi teknologi pangan dan hasil pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan mengakhiri masa baktinya pada tahun 2007. Selain itu juga, narasumber kita pada sore hari ini telah menulis 65 buku berbagai judul tentang makanan khas Indonesia, sehingga tentunya informasi yang akan kita dapatkan dari beliau ini akan sangat menarik karena memang beliau adalah pakar dari pangan dan terutama budaya kuliner, terkhususnya kuliner di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya selamat sore dan selamat datang Ibu di acara pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, selamat sore. Terima kasih saya diundang kemari. Alhamdulillah luar biasa sekali. Baik Ibu, terkait dengan sejarahnya sejarah gudeg yang ada di Yogyakarta ini juga merupakan salah satu makanan khas yang sangat dikenal oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri, terutama ketika wisatawan datang ke Jogja pasti yang dicari adalah gudeg. Seperti itu, Nje? Ya. Lantas untuk gudeg ini sudah menjadi sangat terkenal sekali di berbagai kalangan masyarakat sebagai makanan khas Yogyakarta. Lalu bagaimana sejarah dari gudeg ini di Yogyakarta, Ibu? Baik, pertama kali Mbak Lintang, saya ingin mengapresiasi istilah yang digunakan oleh Mbak Lintang untuk menyebut gudeg ini sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Karena memang pada saat ini sebutan pusaka telah pantas disandang oleh gudeg itu. Adapun sejarahnya, ini saya membaca dari Babat Tanah Jawi
ada dua versi. Yang pertama yaitu versi tahun 1580-an, yaitu pada saat awal didirikannya yang nantinya menjadi Kerajaan Mataram di hutan Mentau. Nah, di situ yang mendapat bagian hutan Mentau itu adalah bernama Ki Gede Pemanahan, yang istrinya bernama Nyi Ageng Sabinah. Nyi Ageng Sabinah ini konon bisa memasak dan piawai menciptakan cita rasa yang enak. Karena prajurit yang menebang pohon di hutan ini banyak sekali dan harus diberi makan setiap hari, maka Nyi Ageng Sabinah menciptakan sebuah hidangan yang terdiri atas santan kelapa untuk memasak nangka muda. Nah, pada waktu itu dicoba-coba dengan berbagai macam bumbu. Lalu beberapa bulan kemudian, mungkin tidak tiap hari ya makan itu terlihat bahwa para prajurit yang bekerja menebang pohon-pohon di hutan itu selalu bekerja keras tidak berhenti dan selalu mentaati perintah untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan rencana. Lah semua orang heran mengapa para prajurit begitu bekerja keras. Lah bekerja keras itu namanya ora mandek-mandek, tidak pernah berhenti. Dalam bahasa Jawa ora mandek-mandek. Kemudian dia selalu patuh pada perintah pemimpinnya, yaitu Sang Panembahan. Jadi mereka itu para prajurit itu selalu patuh, yang dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan menjadi gugu. Jadi mereka yang bekerja di situ itu selalu gugu, tur ora mandek-mandek. Akhirnya menjadi akronim nama dari gudeg itu. Dan lama-kelamaan menantu Nyi Ageng Sabinah, yaitu Kanjeng Ratu Waskita Jawi, itu mendatangkan koki dari Pantura, yaitu dari daerah Pati, kemudian dibawa ke Jogja dan memperbaiki cita rasa gudeg yang telah dipopulerkan oleh Nyi Ageng Sabinah. Nah, sejak itu gudeg itu menjadi produk kuliner yang sangat diminati oleh seluruh masyarakat di daerah Mataram pada waktu itu. Nah, versi yang kedua ini adalah cerita pada tahun 1756. Mirip dengan kejadian di Alas Mentau, tetapi kejadiannya di Alas Bering yang merupakan titik awal pembangunan kota Yogyakarta. Sama kasusnya, hanya diceritakan yang memasak itu adalah para prajurit sendiri, karena ternyata pohon nangka dan pohon kelapa, serta pada waktu itu diceritakan pohon so, daun so, itu banyak sekali tumbuh di hutan Bering itu. Sehingga mereka lalu memasak dalam jumlah besar kombinasi ketiga macam bahan itu dengan bumbu-bumbu yang dicoba-coba, ternyata dapat membentuk masakan yang enak sekali.
saking banyaknya sayur yang harus dimasak, mereka tidak menggunakan panci, tetapi menggunakan drum besar semacam itu. Lalu untuk mengaduk mereka menggunakan pengudak yang mirip dengan dayung perahu. Nah, peristiwa mengudak sayur ini supaya tidak gosong di bagian dasarnya disebut ngudek. Lama-lama masakannya disebut gudeg. Ya, masih kalau saya kembali sedikit pada versi 1, pada waktu Sultan Agung ingin menyerang Batavia, maka prajurit Mataram ini membawa bekal gudeg itu. Karena apa? Karena makin lama itu kalau disimpan dan dipanaskan, atau bahasa Jawanya dingat-nget, itu ternyata makin lezat. Nanti ada cerita lanjutannya di luar sejarah mengapa ini terjadi. Jadi riwayatnya kira-kira seperti itu. Itu pada zaman dahulu. Kalau kita beranjak lagi ke zaman abad ke-20, artinya menjelang berakhirnya era kolonialisme, itu ternyata di Yogyakarta ini terdapat informasi bahwa di setiap pekarangan masyarakat Jawa 4 macam pohon selalu ditanam, yaitu nangka muda karena daunnya dipakai bagus untuk makanan kambing, kemudian kelapa. Ini boleh dikatakan menjadi pohon kehidupan karena semua bagian tanamannya bermanfaat. Kayu nangka tadi juga bermanfaat untuk membuat bangunan atau peralatan gamelan Jawa. Kemudian tadi sudah nangka, kelapa, kemudian daun pohon so, ini biasanya ditanam untuk batas rumah. Dan yang keempat yang pasti ada adalah pisang. Karena apa? Karena daunnya saja itu sangat bermanfaat untuk memasak berbagai macam hidangan dan memberikan cita rasa yang sedap pada hidangan itu. Nah, dengan ketiga macam tanaman yang umum tadi, maka masyarakat Yogyakarta menjadi biasa memasak gudeg itu sebagai makanannya sehari-hari. Di setiap kampung di Jogja, dengan beralihnya zaman, berpindahnya situasi, maka tiap-tiap kampung boleh dikatakan ada penjual gudeg, sehingga praktis masyarakat Jogja itu sarapannya untuk keluarga pasti gudeg. Nah, lalu sekarang siapa yang menyebarkan gudeg ini ke seluruh Indonesia? Kita kembali kepada tahun 49, yaitu berdirinya Universitas Gadjah Mada. Bung Karno waktu itu memerintahkan kepada semua pemuda di seluruh tanah air untuk belajar di Universitas Gadjah Mada. Karena pada waktu itu belum ada tempat khusus untuk mereka, maka masyarakat Jogja diharuskan menerima anak didik dari luar Pulau Jawa, dari luar Yogyakarta, dari seluruh Indonesia di rumahnya masing-masing. Dengan begitu mereka juga ikut merasakan sarapan setiap pagi hampir selalu dengan gudeg.
Dengan cara seperti itu mereka ingin membawa gudeg itu lalu ke kampungnya masing-masing. Kalau mereka pada pulang ke kampung halamannya, ya dengan demikian maka gudeg itu lalu menyebar ke seluruh Nusantara. Begitu Mbak Lintang. Baik. Untuk sementara, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan. Baik, luar biasa sekali ya kakak terkait dengan sejarah dikenalnya gudeg ini. Secara singkat tadi saya mereview adalah untuk survival para prajurit gitu ya. Lalu kakak, untuk eksistensi gudeg ini sehingga bisa diakui di Indonesia, bahkan masyarakat itu mudah menerima, itu kira-kira apakah ada suatu hal atau keunikan yang dimiliki dari gudeg itu sendiri? Baik, ya, saya akan mengatakan ini setelah saya mengkaji profil kuliner Nusantara. Jadi ternyata gudeg itu tidak dimakan secara single atau hanya satu macam, tetapi ada set menunya. Jadi ada gudeg, kemudian ada sambal goreng krecek, kemudian ada tahu tempe, kemudian ada telur rebus yang dimasak menjadi opor, dan juga daging ayam. Nah, secara tidak sengaja dari masalah ekonomi, gudeg itu diterima seluruh kantong masyarakat Yogyakarta, segala lapisan. Karena kalau nggak punya uang ya makan gudeg saja sama areh sudah cukup legit. Kemudian ditambah sambal goreng krecek, itu pedas dan gurih serta menimbulkan nafsu makan. Kemudian tahu tempe ini berisi protein nabati yang murah. Kemudian telur dan daging ayam bagi mereka yang kantongnya tebal tentu saja. Jadi makanan ini memang sangat luas dari aspek ekonomi. Sekarang dari aspek cita rasa, ternyata ini merupakan sebuah harmoni cita rasa Jawa yang ternyata pedasnya diterima oleh orang-orang Sulawesi dan Sumatera. Kemudian gurihnya diterima oleh orang-orang Kalimantan dan orang-orang dari Indonesia Timur yang lain. Sedangkan bersama-sama rasa legit ini merupakan rasa universal yang hampir disukai oleh semua orang, bahkan di seluruh dunia, dari aspek cita rasa. Jadi demikianlah gudeg bisa diterima oleh siapa saja, karena dia merupakan harmoni cita rasa dan sinergi kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat membantu pada waktu itu. Begitu Mbak Lintang. Baik, luar biasa sekali, ternyata dari rasa gudeg itu sendiri sangat unik begitu Njehka. Karena gudeg ini memiliki cita rasa yang luas dan juga harmoni cita rasa yang sangat beragam, sehingga bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Baik Kak, untuk selanjutnya terkait dengan olahan gudeg itu sendiri, apakah memang dari dulu gudeg itu hanya memiliki cita rasa yang manis dan ada gurih dan pedasnya, atau ada berbagai macam jenis gudeg, namun yang saat ini dilestarikan oleh masyarakat itu hanya gudeg yang biasa kita makan, yaitu adalah dominan dengan rasa manisnya? Begini, jadi pertama gudeg itu rasanya, ini gudeg basah ya. Dulu aslinya adalah gudeg berkuah. Itu rasanya legit. Legit itu manis, tapi ada gurihnya. Kemudian ada pedasnya. Kita bisa tidak ngambil pedasnya.
Akan tapi dalam konsistensi seperti itu tidak mungkin dibawa pergi jauh oleh para generasi muda yang untuk sementara menuntut ilmu di Jogja. Lalu timbul ide lain untuk bisa membawa gudeg ini supaya tahan jarak jauh. Apa yang mereka lakukan? Yaitu para perajin gudeg itu mengeringkan gudegnya, artinya membuat kuahnya asat, kemudian dengan jalan pemanasan yang lebih lama, lalu menambahkan gula, karena gula ini juga berfungsi sebagai bahan pengawet. Karena itu di kemudian hari timbul istilah gudeg kering dan rasanya lebih manis. Soal rasa manis, masyarakat Jogja itu memang mempunyai threshold. Nanti dulu, threshold itu batas untuk merasakan rasa sesuatu. Threshold manisnya orang Jogja itu memang tinggi dari dulu. Karena apa? Karena masyarakat Jogja itu relatif dibandingkan dengan masyarakat lain, itu dari daerah lain maksud saya, itu lebih mudah mengakses gula daripada tempat lain. Karena itu mereka mengakses gulanya lebih mudah sehingga gemar makanan manis. Threshold manisnya menjadi tinggi. Orang lain sudah merasa manis, orang Jogja belum merasakan manis. Karena itu lalu gudeg yang awet bisa dibawa ke kampung halaman, itu disebut gudeg kering yang lebih manis. Sehingga siapapun bisa menikmati meskipun pertama kali merasakan manis. Tapi setelah ditimpali pedas, lalu manisnya itu menjadi berkurang dan kemudian mereka bisa menerima. Begitu. Sehingga pada waktu itu sekitar tahun 50-60 begitu, itu timbul jenis gudeg yang kering. Sementara gudeg basah itu masih tetap dijual baik pagi, siang, sore, malam maupun dini hari. Jadi gudeg tidak lagi menjadi sarapan pagi, tapi meningkat menjadi makanan setiap saat bagi masyarakat Jogja. Hanya yang 24 jam ini tidak di semua titik di kampung, tetapi di titik-titik tertentu, tempat-tempat misalnya para seniman bekerja. Karena Jogja ini juga tempat berkumpulnya para seniman dan budayawan yang bekerja sampai malam. Dan mereka cukup puas dengan menyantap gudeg dengan variasi harganya menurut isi kantong mereka. Begitu Mbak Lintang. Baik, luar biasa sekali terkait dengan penjelasan kakak yang menyangkut gudeg ini ya teman-teman semuanya. Lalu Kak, untuk makanan tradisional yang ada di Jogja ini kan beragam dan banyak sekali. Tetapi seketika saya bertemu dengan orang luar, itu yang dikenal adalah gudeg. Nah, untuk dengan cara seperti itu, apakah memang eksistensi gudeg ini masih bisa dipertahankan dan bisa kita eksplor lebih dalam dan lebih jauh lagi agar orang-orang itu tidak hanya mencari gudeg tetapi bisa mencari makanan khas dari Jogja yang lainnya, seperti itu Kak? Iya. Kalau pertanyaannya apakah gudeg akan tetap eksis, saya menduga masih asal kita semua sebagai sekurang-kurangnya masyarakat Yogyakarta itu mengenal dan mencintai kuliner daerah kita sendiri dan tentu saja mampu menikmatinya dengan baik.
perlu saya sampaikan kepada para pramuka sekalian bahwa sebetulnya makan gudeg itu tidak ada ruginya. Di samping cita rasanya enak, tadi belum saya sebut satu komponen yang menyebabkan nikmat luar biasa yang dimiliki oleh gudeg itu, yaitu yang disebut areh. Areh itu adalah santan berbumbu yang dipanaskan, yang sering sekali ditambahkan pada gudeg kita, khususnya gudeg kering, untuk memberi cita rasa yang nikmat. Mengapa dia nikmat? Ini terkuat rahasianya dengan kemajuan penelitian ilmu pangan yang dilakukan akhir-akhir ini. Ternyata santan kelapa yang dikentalkan atau konsentrat santan kelapa itu mengandung asam amino yang susunannya itu mirip dengan susunan asam amino daging sapi. Jadi bayangkan rasa areh yang enak itu kadang-kadang diganti dengan blondo atau galendo atau sisa padatan pengolahan minyak kelapa, karena memang rasa blondonya itu mirip dengan daging sapi. Mengapa? Itu tadi saya ceritakan, karena susunan asam aminonya itu mirip dengan daging sapi. Jadi itu juga yang menambah nikmatnya gudeg kita. Baik, luar biasa sekali ya Kak terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Murdiati Garjito terkait dengan sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di makanan kuliner khas Yogyakarta, yaitu adalah gudeg. Baik kakak semuanya, kakak pramuka penegak dan pramuka pandega daerah istimewa Yogyakarta umumnya, khususnya dan Indonesia pada umumnya, kita telah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa sekali tentang gudeg dari segi sejarah dan nilai-nilai yang telah melekat di makanan tradisional yang kita miliki saat ini. Bahkan kita semua tahu bahwa sebutan gudeg itu juga sudah melekat pada predikat kota gudeg bagi Jogja. Jadi siapa sih yang nggak manggil Jogja itu sebagai kota gudeg? Karena memang kekayaan alam dan juga kekayaan sosial budaya yang kita miliki sangat luar biasa sekali. Setelah kita berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan beberapa kesimpulan yang sangat menarik terkait dengan wawancara kita pada bagian satu ini, yaitu adalah yang pertama, gudeg termasuk ke dalam kategori pusaka budaya kuliner Indonesia yang memiliki sejarah panjang yang telah melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya asal-usul nama gudeg itu adalah berasal dari kegiatan ngudeg. Nah, ngudeg itu adalah teknik mengolah gudeg pada zaman dahulu. Lalu dari situlah akhirnya kita sepakati sebagai makanan khas tersebut dinamai sebagai nama gudeg yang berasal dari kata ngudeg. Lalu yang kedua, gudeg ini memiliki nilai sosial budaya yang sangat luar biasa sekali dari segi sejarahnya. Dan selain itu juga, makanan khas kita yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki nilai gizi yang sangat luar biasa. Sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta, gudeg ini juga perlu dikenalkan kepada generasi penerus yang wajib melestarikan dan mengembangkannya agar eksistensi gudeg ini semakin terkenal dan bisa kita pertahankan sebagai pusaka budaya kuliner yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Demikian kakak pada bagian 1 yang kita telah sudah membahas terkait dengan sejarah dan nilai-nilai yang ada di makanan kuliner khas daerah Yogyakarta, yaitu adalah gudeg. Selanjutnya kita akan beralih kepada bagian kedua. Sebelumnya akan saya tutup terlebih dahulu kegiatan kita pada bagian 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.